Oke, minggu ini ada berbagai macam hal menarik di dunia smartphone. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Pertama, Infinix GT10 Pro. Ini merupakan HP gaming dari Infinix. Tapi, kita barusan saja mendapatkan kabar soal Infinix GT20 Pro. Dan HP ini kemungkinan akan datang lebih cepat daripada yang kita duga. Tahun lalu, GT10 Pro dirilis pada bulan Agustus. Tapi sekarang kita sudah mendapatkan kabar kalau GT20 Pro sedang dalam development. Jadi kemungkinan akan datang lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Dan menurut kabar, ini merupakan peningkatan yang cukup bagus. Dari Dimensity 8050 menjadi Dimensity 8200. Yang membuat HP ini lebih kuat 20% dari generasi sebelumnya. Dan digabung dengan 12GB RAM, kapasitas 256GB, dan Android 14, membuat HP ini terasa lebih cepat. Aku hanya berharap mereka akan mengurangi bloatware-nya saja. Mari ikut aku. Selama 4 tahun terakhir, kita sudah melihat berbagai macam HP foldable dan flip dari berbagai macam perusahaan Android. Tapi kita belum pernah melihat dari Apple. Kemungkinan mereka tidak tertarik soal hal ini, tapi mereka lebih tertarik dengan MacBook foldable. Dan menurut analis Ming Chi Kuo, mereka sudah melakukan development untuk MacBook foldable dengan ukuran 20,3 inci. Sayangnya, produk ini tidak akan datang sampai pada tahun 2027. Tapi, kita sudah mendapatkan kabar kalau Apple sudah memesan berbagai macam panel dengan ukuran segitu dari Samsung dan LG. Jadi, kemungkinan kita akan bisa melihat produk ini dalam beberapa tahun ke depan. HP pada umumnya memiliki ketebalan sekitar 8 mili. Dan HP kecil seperti iPhone 13 mini memiliki ketebalan sekitar 7,7 mili. Dan HP tertipis di dunia pun Vivo X5 Max memiliki ketebalan 5,1 mili. Tapi HP yang satu ini dari Vivo yaitu X Fold 3 dan X Fold 3 Pro memiliki ketebalan yang lebih tipis daripada HP tertipis di dunia. Dan meskipun tipis, HP ini bisa memiliki spek yang sangat bagus dengan layar 3000 nits, baterai yang lebih besar, dan kamera yang lebih bagus daripada Samsung. Ada water resistance-nya juga, dan digabung dengan 8 Gen 3, membuat Samsung jadi khawatir. Dan aku rasa Samsung harus melakukan inovasi yang lebih baik untuk Z Fold 6 supaya bisa menyaingi Vivo. Dan jangan lupa untuk subscribe kalau kamu mau lihat full review dari Vivo X Fold 3 Pro. Apa kamu tahu kalau Samsung diam-diam merilis HP budget terbarunya, yaitu Galaxy M15. Dan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, HP ini membawa banyak perubahan. Dibandingkan dengan M14 yang memiliki layar LCD, HP ini memiliki layar AMOLED dengan 90Hz. Kapasitas maksimal mencapai 256GB, kamera depth sensor diganti menjadi kamera ultrawide yang menurutku jauh lebih berguna. Lalu ada electronic image stabilization yang membuat videonya menjadi lebih stabil. Baterai 6000 mAh dengan charger 25W, dan Android 14. Menurutku, HP ini bisa menjadi HP yang paling populer dari Samsung. Sayangnya, HP ini hanya dijual di beberapa negara tertentu saja. Aku berharap Indonesia menjadi salah satu negara itu. Dan yang terakhir, ada HP yang lebih bagus daripada HP Ultra, yaitu Honor Magic 6 Ultimate. Dan HP ini memiliki salah satu hardware yang paling bagus, yaitu kamera utama 50 megapiksel dengan ukuran 1 inci. Memang hardware bukan segalanya, tapi karena sensornya lebih besar, HP ini bisa mengambil gambar di malam hari yang lebih bagus. Dan akan ada peningkatan di HDR-nya sebanyak 600%. Dan kalau dilihat hasilnya, memang jadi lebih bagus. Untuk spek yang lain juga sangat bagus. Layar 6,8 inci OLED 120Hz, Snapdragon 8 Gen 3, 16GB RAM, baterai 5600 mAh, 80W charging dengan 66W wireless charging, 50 megapiksel kamera ultrawide, dan 180 megapiksel telefoto yang bisa membuat HP ini zoom secara digital hingga 100 kali. Serta coba lihat desainnya. Menurutku HP ini sangat unik dan aku sangat suka dengan warna hitamnya. Bagaimana menurutmu? Tulis jawabanmu di komen. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ini JW StarTech. Sampai berjumpa di yang selanjutnya.